Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Agung Setiawan, MPM 2053031003, Pendidikan Ekonomi 2020 kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara meningkatkan keterampilan berkomunikasi agar mudah diterima di suatu lingkup sosial. Yang pertama adalah berbicara dengan baik. Supaya informasi bisa tersampaikan dengan baik, kamu harus bisa berbicara dengan baik secara teori. Cara bicara yang baik cukup sederhana, kamu hanya perlu melafalkan kata-kata dengan jelas. Berbicaranya tidak terlalu cepat ataupun lambat, intonasi yang lebih dinamis, memilih kata-kata yang sesuai dan sopan. Namun pada prakteknya hal tersebut tidaklah sesederhana itu. Butuh pengalaman dan pembelajaran yang mendalam supaya bisa lebih menerapkan atau mendalami teknik komunikasi efektif secara optimal. Selanjutnya yang kedua, jika kita berbicara dengan seseorang, maka jika orang tersebut berbicara dengan kita, sebaiknya kita diam, menyimak dan mendengarkan dengan seksama. Komunikasi bukan sekedar tentang berbicara, tetapi juga mendengarkan. Mendengarkan tidaklah kalah sulitnya dengan berbicara. Saat mendengarkan, kamu sedang mencerna informasi yang disampaikan lawan bicara. Tanggapan yang kamu keluarkan nantinya sangat dipengaruhi seberapa efektif kamu saat mendengarkan seseorang. Kurangi kebiasaan memotong pembicaraan. Selain karena tidak sopan, hal tersebut bisa mengurangi atau menghambatmu mencerna informasi secara utuh sehingga tidak bisa menanggapi dengan semestinya. Jadi maka dari itu kita harus membiasakan diri untuk menyimak dengan baik saat orang sedang berbicara. Dengarkan dengan sesama hingga tuntas supaya kita bisa mengerti apa yang dimaksud oleh seseorang tersebut. Baik, yang ketiga, sesuaikan dengan konteks. Berbicara dengan seseorang yang tidak nyambung rasanya tentu tidak menyenangkan. Maka dari itu, saat menjalin komunikasi dengan seseorang, usahakan untuk tetap sesuai dengan konteks atau tema perbincangannya. Jika ingin bergeser tema perbincangan, lakukanlah juga secara smooth supaya tidak terlalu terlihat. Yang keempat, menyisipkan humor supaya perbincangan tidak terlalu serius juga dan tidak terlalu tegang atau menjadi cair. Kita juga bisa menyisipkan humor di tengah-tengah atau di ujung pembicaraan kita. Tidak perlu humor yang terlalu berat atau lelucon yang terlalu konyol. Gurauan sederhana tentunya bisa membuat pembicaraan lebih menyenangkan jika kamu mengeluarkannya dengan tepat. Sekarang di sosial media juga banyak sekali lelucon yang disebarluaskan. Kita bisa menambah ilmu melalui lelucon tersebut. Yang terpenting tidak terlalu berlebihan. Dan yang terakhir, mengendalikan emosi dalam suatu diskusi. Perdebatan sering kali terjadi. Jika kamu ada pada momen tersebut, jangan sampai kita terbawa emosi. Jadi kamu harus mengendalikan emosimu. Jika sudah terbawa emosi, biasanya pembahasan bisa melebar ke masalah-masalah yang tidak relevan. Kamu harus bisa tetap tenang, pikiran tetap harus dalam keadaan jernih. Dengan demikian kamu bisa memberi respon secara tepat. Dan tentunya harus mengutamakan etika setiap lawan bicara,
memiliki ketentuan etika komunikasi yang berbeda. Tentunya etika ini sangat penting dalam berkomunikasi dengan teman kuliah atau dosen. Tentu saja berbeda pada dosen atau seseorang yang secara hierarki berada di atas kita, maka ada banyak ketentuan etika yang untuk dipatuhi. Contohnya saat menghubungi dosen melalui pesan elektronik atau WhatsApp, ada format-format tertentu yang bisa kita ikuti supaya tetap formal dan terkesan sopan. Berbeda jika kita menghubungi teman, jangan sampai kita samakan menghubungi teman dengan menghubungi dosen. Demikian pengertian dari saya. Wassalamualaikum